Shalom kekasih Tuhan, salam sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang dalam program On Target, Tuhan Yesus memberkati saudara. Hari ini kita akan berbicara mengenai peaceful spirit atau roh yang tentram dan damai. Hari-hari ini, ketentraman atau kedamaian merupakan salah satu hal penting yang dicari oleh manusia. Manusia akan berusaha melakukan apa saja agar bisa memperoleh peaceful spirit. Padahal peaceful spirit adalah sesuatu yang sudah Allah taruh dalam diri setiap orang percaya melalui Roh Kudus-Nya dan harus dikembangkan oleh manusia. Dunia berusaha memperoleh ketentraman atau kedamaian dengan meditasi dan hal-hal lainnya. Itu pun hanya sampai pada level tubuh dan jiwa saja. Sedangkan roh yang damai dan tentram atau peaceful spirit hanya berasal dari Roh Kudus. Kekasih Tuhan, Tuhan Yesus adalah pusat dan sumber dari kedamaian itu sendiri. Peaceful spirit hanya bisa diperoleh di dalam Kristus. Artinya, jika kita mencari dari sumber yang lain, maka sama saja dengan kita mengabaikan Tuhan Yesus Kristus. Yesaya 9 ayat 6 berkata bahwa Yesus adalah Prince of Peace atau Raja Damai. Artinya, ketentraman dan kedamaian tidak ada hubungannya dengan hal-hal eksternal. Ketentraman dan kedamaian bukan berarti karena tidak adanya masalah, tapi merupakan hadirat Allah itu sendiri. So, peace is not the absence of trouble, it is the presence of God. Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33 bahwa damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Peaceful spirit merupakan salah satu karakter Allah yang ada dalam diri kita. Ketentraman dan kedamaian berasal dari hidup beriman dalam Allah dan firman-Nya. Kita dapat memiliki damai di tengah-tengah tantangan bila kita ingat bahwa Allah bekerja untuk segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Kita bisa memilih damai daripada memberi jalan untuk takut dan khawatir. Ketenangan batin yang dihasilkan dari hubungan dengan Allah memungkinkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Kita dapat menerima segala kesukaran di bumi dengan mengingat bahwa kita adalah warga sorga. Kita diperintahkan untuk hidup damai dengan orang lain, sejauh itu bergantung kepada kita. Untuk hidup damai, berarti kita harus berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Reaksi kita terhadap keadaan bisa membawa situasi perdamaian atau malah sebaliknya bisa membuat kacau. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Kehendak Allah adalah agar kita belajar untuk hidup dalam damai, dan itu dimulai dari dalam diri kita sendiri. Kemudian kita bisa memancarkannya kepada orang lain dan sekitarnya. Ketika kita memiliki peaceful spirit, kita akan membawa ketenangan dan kebijaksanaan dalam situasi tegang sekalipun, dan dengan demikian kita menjadi terang dunia. Konsep Alkitabiah tentang kedamaian dan ketentraman berarti tidak fokus pada masalah. Peaceful spirit dalam Alkitab tidak berhubungan dengan keadaan. Artinya, Anda mungkin sedang berada dalam cobaan yang besar, namun bisa memiliki kedamaian dan ketentraman. Paulus ketika ada di dalam penjara di Filipi, ia tetap bernyanyi dan tetap yakin bahwa Allah sedang bermurah hati kepadanya. Kemudian ketika ada kesempatan, ia bersaksi tentang kebaikan Tuhan kepada kepala penjara di Filipi dan membawa keselamatan kepadanya dan seluruh keluarganya. Ketika Yesus berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu," perhatikan bahwa ia mengatakan damai sejahtera di dalam aku atau di dalam Yesus. Jadi kunci untuk peaceful spirit itu adalah pribadi Yesus itu sendiri. Roh yang tentram dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya berarti tetap duduk diam di tempat, tinggal tenang atau tidak terganggu. Hal ini bukan hanya tentang ketenangan lahiriah dalam situasi sulit, tapi tentang memiliki kedamaian batinnya yang sempurna karena percaya bahwa Allah memegang kendali dan bekerja demi mendatangkan kebaikan. Mazmur 46 ayat 11 berkata, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah." Dan dalam ayat lain juga berkata, "Dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu." Dalam keluarga, ketika seorang istri belajar menerima keputusan-keputusan yang dibuat oleh suaminya, ia telah belajar untuk mempercayai Tuhan dan memiliki roh yang tentram, dan ia dapat memelihara damai sejahteranya. Ketika terjadi kelaparan, Abraham pergi ke Mesir untuk mencari pertolongan. Alkitab tidak mencatat bahwa Allah memerintahkannya untuk pergi ke Mesir. Mungkin saja keputusan tersebut adalah keputusan yang salah.
Abraham takut dan mencoba untuk menyembunyikan kenyataan bahwa Sarah adalah istrinya. Tapi bukannya melindungi Sarah, Abraham malah menempatkan istrinya dalam bahaya. Reaksi alami Sarah sebagai istri bisa saja menentang, bisa saja ia menolak pergi ke Mesir dari awalnya. Tapi Sarah menaati Abraham dan memanggil dia Tuan. Itu artinya Sarah dengan rela menempatkan diri di bawah kepemimpinan Abraham dan menaatinya. Sarah menetapkan dirinya untuk mempercayai Allah, dan ia telah mengizinkan Allah untuk mengerjakan roh yang lemah lembut dan tentram dalam dirinya, sehingga ia bisa melewatinya dengan tenang. Ketika ia dibawa ke istana Firaun untuk dijadikan salah satu istrinya, pasti hal ini sangatlah sulit. Sangat sulit baginya untuk menjaga hatinya dan tetap menghormati suaminya. Tapi Sarah melakukannya karena ia percaya bahwa pengharapannya bukan pada Abraham, tapi kepada Tuhan yang akan membelanya. Bahkan bertahun-tahun setelahnya, kejadian ini berulang kembali. Abraham membuat kesalahan yang sama kepada istrinya, kali ini dengan menyerahkannya kepada Raja Abimelek. Tapi sekali lagi, Sarah percaya kepada Tuhan dan dengan peaceful spirit ia mengikuti jalan-jalan Tuhan dan membiarkan Tuhan membela perkaranya. Kekasih Tuhan, seringkali sulit bagi kita untuk menaati pemimpin kita, seperti halnya dengan istri yang menaati suaminya, apalagi jika suaminya melakukan kesalahan. Tapi firman Allah tetap harus dilakukan. Diperlukan roh yang tentram dan iman yang teguh untuk mempercayakan kehidupannya kepada Allah dengan cara menaati suaminya. Peaceful spirit dikembangkan dalam hati yang telah belajar untuk menaruh percaya kepada Tuhan. Ratu Wasti menolak permintaan suaminya, sang raja, meskipun ia memiliki kecantikan fisik yang luar biasa, tapi suaminya tidak berkenan kepadanya. Sehingga kemudian raja menggantinya dengan seorang wanita yang lebih terhormat, yaitu Esther, yang memiliki sikap bertolak belakang dengan Ratu Wasti. Esther mau diproses. Isabel adalah contoh wanita yang tidak mau dikuasai oleh suaminya. Ia tidak pernah membiarkan suaminya menjadi kepala rumah tangga, dan akhir hidupnya sangatlah tragis. Ingat bahwa penolakan atau penentangan terhadap kepemimpinan yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita juga berarti penolakan terhadap Tuhan. Penolakan terhadap jalan-jalan Tuhan selalu berakhir dengan kesedihan dan kekecewaan. Kekasih Tuhan, ingat bahwa kedamaian dan ketentraman hanya ada di dalam Kristus. Mari miliki peaceful spirit, roh yang tentram, dengan mengizinkan Allah mengubah kita dan bekerja dalam hidup kita, supaya kita dijadikan sesuai dengan tujuannya dan serupa dengan gambarannya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam program On Target selanjutnya. Haleluya. Amin.